Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro, NIM 070401210778 dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Ini saya akan menjelaskan tentang sejarah awal dan perkembangan Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Bagaimana sih sejarah awal dan perkembangan Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah? Simak terus ya video kali ini. Tarekat berasal dari kata bahasa Arab yaitu thariqat, yang artinya jalan, keadaan, aliran dalam garis sesuatu. Dan menurut istilah, tarekat lebih banyak digunakan oleh ahli tasawuf. Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah adalah perpaduan dari dua buah tarekat besar, yaitu Tarekat Qadariyah dan Tarekat Naqsabandiyah. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perkembangan Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah, kiranya perlu mengetahui tentang perkembangan kedua tarekat tersebut, yaitu Tarekat Qadariyah dan Tarekat Naqsabandiyah. Yang pertama yaitu Tarekat Qadariyah. Tarekat Qadariyah adalah sebuah tarekat yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tarekat ini berkembang dan berpusat pada Irak dan Suriah, dan kemudian diikuti oleh umat muslim lainnya yang tersebar di Yaman, Turki, Mesir, India, Afrika, dan Asia. Tarekat Qadariyah berkembang sejak pada abad ke-13. Meskipun sudah berkembang pada abad 13, tarekat ini terkenal pada abad 15 di Mekah. Di dalam ajaran Tarekat Qadariyah memiliki ajaran-ajaran yang berupa zikir dan wirid-wirid, yang mana zikirnya dinamakan dengan zikir nafi isbat atau zikir jar, yang dilakukan dengan suara La ilaha illallah. Hal tersebut dilakukan sebab zikir tidak hanya mengingat Allah, namun zikir juga melibatkan aktivitas dalam menyebut nama Allah berulang-ulang. Dan yang pertama kali mengajukan zikir nafi isbat adalah Sayyidina Ali, yang kemudian menurun kepada Sultan Aulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah dijalankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nama zikir tersebut berubah menjadi zikir Qadiri atau Tarekat Qadariyah. Yang kedua yaitu Tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah adalah sebuah tarekat utama yang ajarannya itu dari tasawuf sunni. Namanya yang berasal dari Bahauddin Al-Bukhari An-Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah ini menelusuri garis keturunan mereka dari Nabi Muhammad hingga Abu Bakar sampai pada Ali bin Abi Thalib. Tarekat ini juga dikenal sebagai konvergensi dua samudra tatanan sufi, yaitu Ja'far As-Shadiq. Ajaran pokok Tarekat Naqsabandiyah adalah mempunyai zikir atau wirid-wirid yang zikirnya itu dinamakan dengan zikir isuzat atau Allah atau zikir sirri yang dijalankan dengan tidak bersuara. Dan orang yang pertama kali mengajukan zikir dengan zikir ismuzat adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian turun kepada Syekh Bahauddin Al-Uwaisi Al-Bukhari Al-Naqsabandiyah, yang kemudian dinamakan dengan zikir Naqsabandiyah atau dengan Tarekat Naqsabandiyah. Sejarah Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah didirikan oleh Ahmad Khatib Ibnu Abdul Al-Ghaffar Sambas. Beliau merupakan seorang tokoh ulama asal Indonesia, namun beliau bermukim di Mekah pada pertengahan abad ke-19. Beliau bermukim di Mekah karena belajar berbagai macam ilmu-ilmu keislaman. Karena kepintaran dan kemampuannya yang luar biasa, beliau menjadi ulama besar dan mengajar di Mekah. Syekh Ahmad Khatib Ibnu Abdul Al-Ghaffar Sambas lahir di Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Lahir pada bulan Safar tahun 1803 Masehi. Ayahnya bernama Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin, dan beliau wafat di Makkah pada tahun 1875. Syekh Ahmad Khatib merupakan seorang mursyid Tarekat Qadariyah, dan juga ada yang menyebutnya bahwa beliau adalah mursyid Tarekat Naqsabandiyah. Namun beliau menyebutnya dari sanad Tarekat Qadariyah, sehingga sampai sekarang belum diketahui dari mana beliau mendapat baiat Tarekat Naqsabandiyah. Beliau menggabungkan kedua inti ajaran Tarekat Qadariyah dan Tarekat Naqsabandiyah karena untuk membuat modifikasi tersendiri bagi tarekat yang dipimpinnya. Dalam Tarekat Qadariyah memang ada kebebasan untuk itu bagi yang telah mencapai derajat mursyid. Akan tetapi pada masanya telah ada pusat penyebaran Tarekat Naqsabandiyah di kota suci Mekah ataupun di Madinah.
Penggabungan inti dari ajaran keduanya adalah karena kemungkinan atas pertimbangan logis dan strategis kedua ajaran itu bersifat saling melengkapi, terutama dalam segi zikir dan metodenya. Di dalam tarekat Qadariyah dan tarekat Naksabandiyah ini ada dua zikir, yaitu zikir nafi isbat dan zikir ismu zat, yang lebih dikenal dengan sebutan zikir Qadariyah wa Naksabandiyah. Zikir nafi isbat adalah zikir yang ditekankan pada tarekat Qadariyah atau dilakukan dengan bersuara dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan zikir ismu zat adalah zikir yang ditentukan kepada tarekat Naksabandiyah, namun dilakukan dengan tidak bersuara atau secara sirri, yang mengucapkan Allah Allah. Penggabungan dari kedua zikir tersebut tujuannya agar para murid-murid Syekh Ahmad Khatib dapat mencapai derajat kesufian yang lebih tinggi dengan cara yang paling efektif dan efisien. Namun dinyatakan dalam kitabnya Fath al-Arifin, sebenarnya tarekat ini tidak hanya merupakan unifikasi dari kedua tarekat tersebut, namun juga penggabungan dan modifikasi dari 5 ajaran, yaitu tarekat Qadariyah, tarekat Naksabandiyah, Anfasiyah, Junaidiyah, dan Muwafaqah. Namun ajaran yang diutamakan adalah ajaran tarekat Qadariyah dan Naksabandiyah, sehingga diberi nama tarekat Qadariyah wa Naksabandiyah. Syekh Ahmad Khatib tidak menisbatkan nama tarekatnya pada dirinya, dan tarekat ini merupakan hasil ijtihad Syekh Ahmad Khatib. Penamaan tarekat ini juga tidak terlepas dari sikap, tawadhu, dan takzimnya. Sejarah tarekat Qadariyah wa Naksabandiyah di Indonesia. Menelusuri tarekat Qadariyah wa Naksabandiyah di Indonesia tidak terlepas dari sejarah penyebaran Islam Nusantara yang khususnya di Pulau Jawa. Sebelum masuknya Islam di Nusantara, tarekat sudah ada sejak lama. Munculnya tarekat Qadariyah wa Naksabandiyah di Indonesia dipelopori oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas pada pertengahan abad ke-19. Pada saat tarekat Qadariyah wa Naksabandiyah dipimpin oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, tarekat tersebut berkembang sangat pesat, terutama pada daerah Banten dan juga Sumatera Selatan sampai dengan Lombok. Syekh Ahmad Khatib memiliki banyak pengikut. Ketika beliau wafat, khalifahnya yaitu Abdul Qarim di Banten menggantikannya sebagai syekh tertinggi tarekat yang berkedudukan di Mekah. Namun setelah Abdul Qarim wafat, tarekat Qadariyah wa Naksabandiyah ini terpecah. Terpecahnya tarekat ini berasal dari khalifah utama karena munculnya sejumlah cabang tarekat yang masing-masing berdiri sendiri. Sekitar pada tahun 1970 Masehi, terdapat 4 pusat tarekat Qadariyah wa Naksabandiyah yang tersebar luas pada Pulau Jawa. Misalnya Rejoso Jombang dengan Kiai Musta'in Romli, Anggen Semarang dengan Kiai Musli, Suryala Tasikmalaya dengan Abah Anom, Pangentongan Bogor dengan Kiai Thorif Falak. Ajaran dan amalia tarekat Qadariyah wa Naksabandiyah. Tarekat Qadariyah wa Naksabandiyah memiliki beberapa ajaran yang diyakini kebenarannya, yang terutama adalah tentang kesucian. Beberapa ajaran yang merupakan pandangan pada pengikut tarekat ini bertalian dengan thariqah atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara efektif dan efisien. Ada 4 ajaran pokok pada tarekat Qadariyah wa Naksabandiyah. Keempat ajaran pokok tersebut memiliki tujuan yang satu, yaitu mencari kerelaan ridha Allah. Berikut ini penjelasan mengenai keempat ajaran tarekat Qadariyah wa Naksabandiyah. Yang pertama yaitu kesempurnaan suluk. Kesempurnaan suluk adalah suatu keyakinan bahwa kesempurnaan suluk atau merambah jalan kesufian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dan juga harus berada dalam 3 dimensi keislaman, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Akan tetapi, ketiga dimensi keislaman tersebut dikemas dalam suatu istilah tasawuf yang sangat populer dengan istilah syariat, tarekat, dan hakikat. Yang kedua yaitu adab para murid. Kitab yang sangat populer pada kalangan Sunni menjadi rujukan sebagian besar tarekat Qadariyah wa Naksabandiyah, yaitu Tanwir al-Qulub fi Mu'ammalati A'lam al-Ghuyub, karya Muhammad Amin al-Qurdi. Yang kedua yaitu kitab Al-Anwar Al-Qudusiyah, karya sufi terkenal, yaitu Syekh Abdul Wahab Al-Sya'roni. Yang ketiga yaitu Al-Ghuyali Talibi Thariq Al-Haq, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalam ketiga kitab tersebut dijelaskan tentang adab bagi para murid atau orang-orang yang menghendaki Tuhan.
Secara garis besarnya, atau ahli tarekat harus menjaga 4 adab, yaitu adab kepada Allah, kepada syekh atau mursyid atau guru, kepada ikhwan, dan juga pada diri sendiri. Yang ketiga yaitu zikir. Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah adalah tarekat zikir. Pendiri tarekat Qadariyah menjadikan zikir sebagai tarekatnya karena zikir merupakan amalan yang sangat istimewa dan zikir juga dilakukan secara terus-menerus atau istiqomah agar seseorang dapat mengingat Allah pada setiap waktu dan kesempatan. Dan yang dimaksud dengan zikir dalam tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah merupakan aktivitas atau lisan maupun hati untuk menyebut dan mengingat asma Allah, baik berupa kalimat maupun isim zat atau nama Allah. Dan penyebutan tersebut telah dibaiatkan atau ditalkinkan oleh seorang mursyid yang mutasil al-faid atau bersambung sanadnya dan berkahnya. Di dalam ajaran tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah terdapat 2 jenis zikir, yaitu zikir nafi isbat dan zikir ism zat. Zikir nafi isbat adalah zikir kepada Allah dengan menyebut kalimat tahlil, la ilaha illallah. Zikir ini merupakan inti ajaran tarekat Qadariyah yang dilakukan secara bersuara. Sedangkan zikir ism zat adalah zikir kepada Allah dengan menyebut Allah, Allah, Allah secara sir atau dalam hati. Zikir ini juga disebut dengan zikir lataif dan merupakan ciri khas dalam tarekat Naqsabandiyah. Kedua jenis zikir ini dibaiatkan sekaligus oleh seorang mursyid pada baiat yang pertama kali. Kedua jenis zikir tersebut bersifat saling melengkapi, terutama dalam kaitannya dengan metode pembersih jiwa atau tazkiyah al-nafsi. Yang keempat yaitu muraqabah. Secara lughawi, muraqabah berarti mengamat-ngamati atau menantikan sesuatu dengan penuh perhatian. Tetapi dalam istilah tasawuf, term ini mempunyai arti kesadaran seorang hamba yang terus-menerus atas pengawasan Tuhan terhadap semua keadaannya. Term ini tampaknya lebih dekat pengertiannya dengan istilah kontemplasi. Muraqabah memiliki perbedaan dengan zikir, terutama pada objek pemusatan kesadaran atau konsentrasinya. Kalau zikir memiliki objek perhatian pada simbol yang berupa kata atau kalimat, sedangkan muraqabah menjaga kesadaran atas makna, sifat, kuadrat, dan iradat Allah. Demikian juga media yang dipergunakan juga memiliki perbedaan. Zikir menggunakan lisan, baik itu fisik maupun batin, sedangkan muraqabah menggunakan kesadaran murni yang berupa imajinasi dan daya hayali. Di dalam tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah, muraqabah diyakini sebagai asal semua kebaikan, kebahagiaan, dan keberhasilan. Seorang hamba tidak akan sampai pada muraqabah kecuali setelah mampu introspeksi atau muhasabat al-nafsi dan mampu mengatur waktu dengan baik. Maka jelaslah bahwa sistem muraqabah yang ada pada tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah adalah berasal dari tata cara muraqabah yang ada di dalam tarekat Naqsabandiyah Mujaddidiyah. Tarekatnya Syekh Ahmad Faruqi Al-Sirhindi.